أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما وأدبا وخلقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para santri yang dirahmati oleh Allah, dengan izin Allah, hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran tarbiyah. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan al-madrasah pada halaman ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu faktor utama dalam pendidikan, yaitu rumah. Sudah dijelaskan fungsi dan peran rumah dalam membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Pada hari ini kita akan masuk ke faktor yang kedua, yakni madrasah atau sekolah. Silahkan diperhatikan bukunya masing-masing pada halaman ketiga. Al-madrasah. Al-madrasatu akbaru awamil tarbiyah ba'dal manzil. Madrasah adalah faktor yang terbesar dalam pendidikan setelah rumah. Jadi sekolah itu urutannya setelah rumah. Faqad ussisat litarbiyatin nash'i wa laysa laha wadhifatun ukhra. Sekolah dibangun, didirikan untuk mendidik generasi yang akan datang, dan dia tidak mempunyai tugas kecuali itu. Li'annaha lam tu'assas illa litarbiyah, karena sekolah tidak didirikan, tidak dibangun kecuali hanya untuk pendidikan. Jadi fokus utama pembahasan tentang madrasah atau sekolah adalah tentang pendidikan. Muhimmatul madrasah. Fungsi atau peran dari sekolah. Idza bahasna an makanil madrasah fil mujtama'il insani. Apabila kita meneliti kedudukan sekolah di dalam masyarakat, amkanna an naqifa tamamal wuquf.
'ala al-'amal allazi taqumu bihi. Maka memungkinkan untuk kita untuk mengetahui secara sempurna kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Al-awwal, yang pertama, innaha takhtassu bi ta'limil tifli ma yata'azzaru 'ala al-aba'i al-qiyamu bihi. Sekolah dikhususkan untuk mendidik anak yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang tuanya. Fal muallim naibul abbi fi tarbiyati ibnihi. Maka seorang guru itu menjadi pengganti orang tua dalam pendidikan anaknya. Wa min huna yazhar annal madrasah la tuhsinul amal al matlub minha. Dari sini tampak bahwasanya sekolah tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik illa idza kanat rabitah bainaha wa bainal manzil wasiqatan muhkamatan, kecuali ikatan hubungan antara sekolah dan rumah itu baik dan kokoh. Jadi sekolah, sebagaimana dijelaskan tadi, dia posisinya kedua setelah rumah. Dan sekolah dikhususkan untuk mendidik. Ketika seorang anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, maka yang menggantikan orang tuanya di dalam pendidik adalah seorang guru, seorang muallim, seorang ustaz. Sekolah yang diwakili oleh guru itu tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik apabila hubungan antara sekolah dan rumah orang tua itu tidak baik. Maksudnya, ketika orang tua menitipkan anaknya ke sekolah, maka orang tua masih mempunyai peran untuk mengawasi perkembangan pendidikan anaknya di sekolah. Karena di sekolah waktunya terbatas. Sedangkan di rumah anak waktunya lebih banyak, dan di rumah adalah tanggung jawab orang tuanya. Jadi harus ada hubungan yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua di dalam membantu perkembangan pendidikan seorang anak. Asani, yang kedua, innal madrasah hiyal wasitah allati biha yudriku tiflu makna nizamil hukumah wa sayratiha. Sesungguhnya sekolah itu menjadi perantara seorang anak untuk mengetahui aturan dan kewenangannya. Fafiha yaqifu ala makna qanunil ummah wa adatiha. Di sekolah, seorang anak akan mengetahui arti aturan masyarakat dan kebiasaannya. Wa yafqahu anna a'malal mar'i, dan mengetahui
memahami bahwasanya perbuatan seseorang tuzanu bimizanil adli fiha, itu dinilai, ditimbang dengan timbangan yang adil. Fal madrasah makanun mutawassitun, maka sekolah adalah tempat yang berada di tengah-tengah, bainal manzil wa hayatil amah, antara rumah dan kehidupan masyarakat. Wa annaha awsa' minal bait, sekolah lebih luas dari rumah. Wa atyaq min maidanil hayatil ijtimaiyah, dan lebih sempit dari medan kehidupan bermasyarakat. Jadi di sekolah selain belajar, seorang anak juga nanti akan belajar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena sekolah bahagian daripada masyarakat yang kecil. Di dalamnya terdapat banyak orang yang berbeda-beda. Mungkin ada dari daerah yang satu, dari daerah yang lain. Mereka terkumpul di situ dengan budaya, dengan sifat yang berbeda-beda. Disitulah nanti seorang anak akan belajar kehidupan bermasyarakat sebelum mereka memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, yang nanti akan lebih luas daripada kehidupan di sekolah. Itulah fungsi atau peran daripada sekolah dalam membentuk seorang anak. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.